Nah, itu tuh ada tantangan tersendiri nggak jurnalisme TV dengan harus beradaptasi dengan media sosial gitu kan? Apakah ada tantangan atau perbedaan yang signifikan gitu? Makanya kita harus paham juga bahwa sosial media itu isinya liar dalam arti siapa saja bisa ada di situ di sosial media itu, dari sisi umur secara diam-diam seperti dari anak kelas 1 SD ketika diberi HP pun dia bisa bermain TikTok gitu. Tanpa edukasi, tanpa literasi, karena anak SD biasanya kan seperti ikut-ikutan aja gitu. Ini udah di-share padahal dia sendiri nggak ngerti, nggak paham apa yang di-share itu. Nah itu kira-kira nih ya dari Pak Nova dan juga Pak Eka ada tips tentang digitalisasi nggak untuk anak? Jurnalisme televisi sekarang tuh masih hidup, cuma beradaptasi, dipindahkan. Medianya dipindahkan ke YouTube. Tetap tayang di misalnya di Kompas TV atau di iNews TV segala macam. Hasil tayangannya itu pindah dia ke Om Swastiastu. Halo Sobat Semanser, kembali lagi di Podcast Semanser. Podcast Semanser, milenial, intelijen, berbudaya. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita balik lagi di acara podcast yang terakhir kapan ya ada acara podcast? Kayaknya udah lama banget. Dan sekarang kita kembali lagi bersama wajah-wajah baru nih, bersama aku Ayu dan perdana ini ya. Sama-sama ya, sama aku Melan. Cukup excited hari ini, apalagi karena aku pengen pamer baju baru. Oh iya, BTW ini baju apa sih Kak? Iya, baju apa nih ya? Yang kamu punya juga. Oh iya. Di sini tulisannya itu Semanser News. Bawahnya apa lagi tuh? Berita terkini. Oh, berarti kalau tentang berita tidak jauh-jauh nih tentang dunia jurnalistik gitu biasanya. Pasti tuh. Nah, kira-kira tugas dari Semanser News apa sih Kak? Kalau tugas Semanser News ya dari namanya nih pasti selalu buat berita, nggak jauh-jauh dari itu, pasti selalu buat berita. Terus kita akan melakukan liputan dengan segala hal, meliputi segala hal, mulai dari yang seru, dari yang keren, apakah itu bebas deh. Ayu punya nggak pengalamannya? Ngomongin tentang berita, selain buat pasti ada upload ya? Iya benar, pasti ada upload juga. Wah, berarti semua konten baik itu prestasi, kegiatan, yang buat captionnya tuh anak Semanser News. Ya, kita adalah salah dua anggota dari Semanser News. Bangga nggak? Bangga banget dong. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang yang namanya berita. Jadi, kalau berita tuh kan nggak jauh dari jurnalistik gitu. Dari wartawan. Terus tadi denger-denger ada kayak workshop gitu. Iya benar, dari workshop ya. Ini workshop kita apa? Bisa di sana juga Iya. Workshop jurnalistik. Berarti tadi kita udah banyak dapat informasi dan juga pengalaman baru di workshop tersebut. Nah, pada workshop tersebut kita tentunya mendatangkan narasumber hebat yang di mana? Nah, di sini dia narasumbernya. Yang pertama, aku akan perkenalkan. Yang pertama di sini ada Pak Nova, alias Iputu Nova Anita Putra SE, yang merupakan wartawan yang bekerja sebagai pengelola media cyber Koran Buleleng. Nah, sobat tahu nggak Koran Buleleng? Atau sobat pernah baca gitu kan? Nah, terus Ayu coba kenal lagi satu nih. Nah, yang lagi satu nggak jauh spesial, namanya Pak Eka. Pak Eka itu sebagai jurnalis yang pernah bekerja, bahkan sampai sekarang itu bekerja di Pos Jawa Radar Bali. Aduh, sampai typo jadinya. Soalnya antara Bali dan Jawa itu berdekatan. Iya, berdekatan. Oke, halo Sapa dulu sobat Semansernya. Bisa disapa dulu sobat Semanser semuanya. Hai semua. Baik Pak, gimana rasanya udah bisa datang ke SMA Negeri 1 Seririt? Dari Pak Nova dulu deh. Gimana perasaannya? Seneng banget datang ke sini ke SMA 1 Seririt ya. Ramah-ramah semua teman-teman di sini. Selamat, mudah-mudahan nanti Semanser News-nya apalagi sekarang udah baju baru tentu paling lebih semangat lagi. Iya, tentu. Nah, kalau Pak Eka gimana perasaannya? Perasaan saya
Ya sama seperti Pak Nova, pasti excited banget gitu. Ini pertama kalinya saya ke Semanser sih sebenarnya gitu. Kalau sebelum-sebelumnya paling ke Semanser urusan liputan berita gitu, sekarang ternyata urusan podcast. Beda lagi sekarang urusannya. Biasanya kalau ke Semanser saya wawancara kepala sekolah, sekarang saya diwawancara sama reporter. Reporter. Ya astengare. Nah di sini kan tentunya Pak Nova dan juga Pak Eka ini datang ke podcast dengan kita yang akan menanya-nanyai tentang dunia jurnalistik kepada mereka berdua ya. Nah, tapi sebelum itu tadi kan sempat disinggung bahwa Pak Nova ini tuh wartawan, terus Pak Eka ini jurnalis. Jadi apa perbedaan wartawan sama jurnalis ini? Kalau dari Pak Nova deh, perbedaannya bagaimana? Apakah ada perbedaan atau tidak atau sama aja? Sama sih wartawan itu. Profesi wartawan ya profesinya jurnalis sama. Sama. Orang yang melakukan pekerjaan pengumpulan data informasi untuk disiarkan di media massa, namanya wartawan atau jurnalis, karena kalau dari sisi bahasa asing kan jurnalisme gitu. Ya jurnalisme. Ini kan ke bahasa Indonesia jadi jurnalis atau wartawan, itu sama aja sebenarnya orangnya. Gitu. Seperti itu sih. Nggak ada bedanya seperti itu. Dia tugas wartawan itu, tugas jurnalis itu sama, menyiarkan berita, informasi kepada publik terkait dengan peristiwa-peristiwa atau fakta yang terjadi di sekitar kita, seperti itu. Ya, kalau Pak Eka sama? Ya kalau jurnalis sebenarnya gimana ya, hanya masalah kenyamanan aja sih gitu. Saya lebih nyaman menyebut diri saya jurnalis gitu ketimbang wartawan. Nggak tahu kenapa sih sebenarnya gitu. Atau mungkin karena masalah organisasi aja sih. Karena dulu saya sampai sekarang pun saya gabung dengan organisasi namanya Aliansi Jurnalis Independen gitu. Sedangkan Pak Nova gabungnya sama Persatuan Wartawan Indonesia. Ya sama sih sebenarnya, jurnalis sama wartawan itu sama gitu. Mungkin karena Pak Nova di PWI jadi lebih nyaman menyebut diri wartawan, saya di Aliansi Jurnalis lebih nyaman menyebut diri saya jurnalis. Ya sama aja sih, sama-sama mencari berita, sama-sama melakukan verifikasi dan validasi berita, sama-sama melakukan editing berita, sama-sama menyiarkan berita kepada halayak sampai itu menjadi sebuah fakta berita. Jadi kalau dari wartawan sama jurnalis itu sebenarnya sama gitu tugasnya, mencari berita gitu, terus menyebarluaskan berita yang akurat gitu kan. Nah sekarang itu kalau semisal saya jadi inget kalau semisal sekarang tuh udah dunia digitalisasi gitu kan, Terus tadi materi workshop, karena saya juga ikut workshop tuh menyinggung tentang jurnalisme TV kalau nggak salah ya, jurnalisme TV. Terus, nah di sini seperti hasil workshop tadi tuh jurnalisme TV itu kan udah banyak gitu ya orang nonton. Lagi masih nonton TV nggak? Aduh, terakhir nonton TV kapan ya? Aku juga gitu. Sekarang kan udah rame tuh ya pakai handphone gitu kan, pasti dari HP aja gitu. Nah itu tuh ada tantangan tersendiri nggak jurnalisme TV dengan harus beradaptasi dengan media sosial gitu kan? Apakah ada tantangan atau perbedaan yang signifikan gitu? Tadi kan dari Pak Nova, sekarang coba Pak Eka deh duluan. Ini soal jurnalisme TV ya. Ya mungkin saya lama banget sih tidak menggeluti TV lagi gitu. Terakhir tahun berapa ya saya menggeluti TV? Sebelum pandemi mungkin terakhir saya bergelut di TV. Waktu itu masih Nirwana TV ya. Nirwana TV itu bagian dari Jawa Pos Multimedia Corporation gitu. Jadi Jawa Pos itu dulu punya jaringan TV di seluruh Indonesia dan saya diminta membantu di sana. Namanya Nirwana TV. Itu salah satu stasiun TV yang ada di Bali. Tapi sekarang Nirwana TV dia pindah ke Flores gitu kan. Jadi sekarang Nirwana TV berubah nama jadi Jawa Pos TV Bali gitu. Dan sebelum pandemi saya sudah tidak membantu di sana lagi karena dulu kan tugasnya perbantuan tuh gitu. Saya wartawan Radar Bali, kerja di Radar Bali itu kan induknya adalah Jawa Pos gitu. Karena induknya Jawa Pos, kamu bantu juga dong di sana di Nirwana TV, ya udah bantu gitu. Gitu. Kalau Pak Nova sendiri? Ya, ini kan platform sama aja, platform televisi, media cetak, media online. Sekarang kalau dulu platformnya mungkin monoton pada satu sisi, misalnya televisi atau cetak atau radio seperti itu. Tapi sekarang seiring perkembangan zaman beradaptasi ke dunia digital, basisnya internet seperti YouTube, terus IG, terus X gitu ya, semuanya bisa mempublish video seperti itu. Tapi basicnya adalah
televisi, jurnalisme televisi. Sampai saat ini televisi masih ada, jangan takut, televisi masih ada. Kalau itu kan teman-teman sekarang aja mungkin agak jarang, lebih banyak ke platform YouTube misalnya menonton. Nah, tapi jurnalisme televisi sekarang itu masih itu, cuma beradaptasi, dipindahkan. Medianya dipindahkan ke YouTube, tetap tayang di misalnya di Kompas TV atau di iNews TV segala macam. Hasil tayangannya itu pindah dia ke YouTube misalnya atau ke platform IG atau segala macam. Digitalisasinya berpindah ke sana. Seperti itu. Hanya berbeda berbeda platform, tapi jurnalismenya basis jurnalistiknya tetap sama gitu. Kalau memang itu berbasis dari perusahaan pers seperti itu ya. Nah, kadang-kadang kan berbeda nih, sosial media, YouTube yang tidak berbasis jurnalisme berbeda pasti berbeda. Kalau berbasis jurnalisme itu kadang-kadang ya kita dibatasi oleh aturan, pertama oleh undang-undang pers. Undang-undang pers ada yang mengatur tentang bagaimana peran pers, bagaimana fungsi pers, seperti itu. Apa itu pers, apa itu wartawan, apa itu perusahaan pers, itu bisa dibaca di situ. Itu yang menjadi batasan. Yang kedua adalah etika jurnalistik. Ada wartawan itu harus taat, harus manut terhadap etika jurnalisme, kode etik jurnalistik namanya. Ada di situ ada 11 pasal. Yang pertama misalnya independen, segala berlaku sopan santun lah. Ketika melakukan liputan gitu, bersikap independen, bersikap menghargai orang lain, bagaimana narasumber itu kita harus jaga, kita juga bisa dihargai. Nah, seperti itu ada 11 pasal di situ serta pedoman peliputan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Itu kalau basisnya jurnalisme, jurnalistik murni yang diadaptasi ke platform digital seperti YouTube, boleh saja seperti itu. Seperti itu sih, ya sama aja. Televisi tetap ada, cuman beradaptasi ke platform sosial media atau digital. Kita masih bisa memanfaatkan dua-duanya ya. Harus memanfaatkan dua-duanya tentunya. Nah, terus habis itu karena gini pasti kalau digitalisasi itu pasti HP. Terus anak muda tuh kan pasti kayak suka main HP gitu kan. Nah, menurut Ayu gimana tuh anak muda sekarang tuh kalau main HP gimana deh? Aduh, jangankan tentang main HP, kita buat berita aja belum tentu dibaca. Nah, itu pasti literasinya tuh kurang gitu kan. Nah, terus habis itu kira-kira nih ya dari Pak Nova dan juga Pak Eka ada tips tentang digitalisasi nggak untuk anak muda zaman sekarang? Apalagi kan kayak banyak banget tuh yang marah, mereka tuh lebih percaya sama berita hoax gitu kan. Kalau pengalaman Ayu gimana? Ada temennya nggak yang suka gitu? Aduh, kalau hoax sih jarang ya, tapi yang paling sering itu sekarang ada yang namanya memes. Dijadiin meme gitu. Aduh, entah dikit-dikit dijadiin konten, dijadiin konten bersyukur gitu. Iya ada. Yang pakai lagu anti-hero. Ya, itu dah. Aduh, dijadiin stiker lah. Wah, banyak. Ini aja di korban stiker enggak? Pernah. Pernah di korban stiker. Sampai sekarang masih. Padahal udah sering dibahas ya. Nah, itu tuh menurut Pak Nova dan juga Pak Eka bagaimana cara penanggulangannya ataukah ada etika digitalisasi menurut Bapak-bapak narasumber? Ya, Eka. Ya itulah zaman sekarang ya. Sosial media berkembang begitu cepat, bahkan anak kecil sudah menggunakan sosial media secara diam-diam. Termasuk tadi soal stiker tadi, anak saya yang masuk kelas 1 SD sudah bisa bikin stiker itu karena HP begitu ya. Cuman secara umum sebenarnya kalau seperti tadi saya bilang bahwa kalau jurnalisme atau jurnalis wartawan dibatasi oleh etika, seperti kalau sosial media kita sendiri yang harus mengendalikan diri untuk memanfaatkan sosial media itu secara bijak. Jangan sampai menyinggung orang lain, itu bisa berdampak hukum, misalnya bisa itu berdampak hukum, entah itu pencemaran nama baik atau segala macam. Kita juga berhati-hati kalau nge-share informasi di sosial media itu supaya tidak terjebak oleh hoax atau berita bohong seperti itu. Termasuk membuat stiker sebenarnya hati-hati juga, nanti takut ketika sudah dibuat stiker lalu disebarkan nanti ada yang tersinggung, ntar lo kok mau diginiin aja saya nggak gini, kok mau jadi bisa saja seperti itu. Makanya secara umum kita sendiri yang sebenarnya yang semestinya secara bijak mengendalikan diri bermain atau memanfaatkan sosial media itu seperti itu, karena ada batasan-batasan lain, aturan ya. Terus dari sisi etika hidup gitu, kesopan santunan harus
harus dijaga juga. Bagaimana kita menghormati orang lain. Nah, seperti itu. Sebenarnya intinya di situ sih kalau sosial media. Makanya kita harus paham juga bahwa sosial media itu isinya liar. Liar dalam arti siapa saja bisa ada di situ di sosial media itu. Dari sisi umur secara diam-diam seperti dari anak kelas 1 SD ketika diberi HP pun dia bisa bermain TikTok gitu. Tanpa edukasi, tanpa literasi, karena anak SD biasanya kan seperti ikut-ikutan aja gitu. Ini udah di-share padahal dia sendiri nggak ngerti, nggak paham apa yang di-share itu. Nah, itu pencegahan juga dari sisi orang tua gitu. Ketika anak-anaknya bermain HP harus bisa menjaga itu. Privatisasi orang itu harus jaga. Memprivatisasi anaknya juga harus dilakukan dari artian ya terus mengawasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam sosial media begitu. Nah, kalau dari Pak Eka bagaimana? Kalau saya mungkin saya mengawali dari sebuah cerita dulu ya. Seru nih. Ya, ini ceritanya relate nih. Ini soalnya terjadi di Buleleng. Tapi saya nggak tahu apakah teman-teman tahu atau enggak gitu. Soalnya ini terjadi sekitar tahun 2017. Jadi tahun 2017 itu sedang booming media sosial gitu. Kemudian salah satu media sosial gitu, hakikatnya media sosial ini kan dia dia dapat informasi dari netizen, kemudian ya udah dia lempar begitu saja gitu. Misalnya nih ada kecelakaan, telah terjadi kecelakaan di jalan raya Seririt, satu mobil menabrak sebuah sepeda motor gitu. Info dari netizen A gitu, kan biasanya kayak begitu tuh. Nah, kemudian di tahun 2017 pernah ada sebuah peristiwa seorang pria ditemukan dalam kondisi bersimbah darah. Menurut netizen, pria ini kepleset. Kemudian dia bawa taji nih di dalam kompeknya. Kemudian pas kepleset itu tanpa sengaja tertusuk taji yang dia bawa. Menurut netizen. Menurut netizen, ingat kita dengar ya, menurut netizen, dan itulah yang di-repost oleh akun media sosial ini. Gitu. Kemudian saya sebagai wartawan saat itu kan melakukan verifikasi dan validasi nih. Ternyata pria ini bukannya meninggal karena tertusuk taji. Tapi ada sebuah peristiwa keributan 100 meter dari tempat dia ditemukan tergeletak. Ada keributan di sana gitu. Dan dia itu ya terkena benda tajam lah. Kemudian dia melarikan diri. Kemudian jatuhlah dia di sana tidak sadarkan diri. Gitu. Kemudian yang terjadi adalah netizen ini merasa bahwa apa yang disampaikan oleh akun media sosial ini benar. Kenapa itu dianggap benar? Karena media sosial ini yang paling pertama nge-share informasi gitu. Sedangkan wartawan itu perlu waktu lagi sekian jam gitu. Kenapa perlu waktu lagi sekian jam? Karena begitu wartawan menerima informasi awal, dia datang ke lokasi kejadian. Saat sampai di lokasi kejadian, dia cek lagi benar nggak sih orang ini nih jatuh kemudian ketusuk taji yang dia bawa. Ternyata hasil verifikasi bukan karena dia kepleset, tapi karena kejadian yang lain, kejadian berantem nih gitu. Setelah kita dapat fakta itu, apakah kita bisa langsung memberitakan? Enggak. Kita harus cross check lagi ke polisi nih. Pak polisi, benar nggak nih kejadiannya seperti ini gitu. Setelah kita dapat informasi itu, baru kemudian kami bisa mempublikasikan beritanya. Itu ada jeda waktu sekian jam tuh gitu. Dan di sanalah akhirnya jadi liar. Pada akhirnya sehari atau 2 hari setelahnya pengelola akun meminta maaf secara terbuka karena menyampaikan berita yang palsu. Ya, berita yang tidak benar. Jadi saran saya kalau memang teman-teman mau mendapatkan informasi, sekarang kan informasi serba cepat nih di media sosial. Entah teman-teman dapat informasi dari Facebook. Main Facebook nggak sih? TikTok. Ya, main TikTok, main IG. Ya, generasi saya main Facebook soalnya gitu. Misalnya teman-teman main Instagram, main TikTok, main X gitu kan. Kalau misalnya follow akun media sosial, ya percaya 50% dulu deh gitu. Kecuali teman-teman follow akun dari media massa. Media massa ini juga kan punya pengelola media sosial nih. Kalau media massa itu mengelola media sosial, saya pastikan hampir 100% fakta.
Tapi kalau dari pengelola akun media sosial ya dipilah-pilah dulu gitu. Ya percaya 50% dulu lah. Kalau teman-teman masih ragu, googling informasi itu gitu. Kalau di Google belum tersedia ya tahan dulu deh gitu. Terus kalau misalnya yang diposting itu berupa video gitu, ya video itu mungkin 90% benar gitu. Tapi masih ada potensi 10% misinformasi nih. Jangan-jangan peristiwa misalnya dalam konteks peristiwa kecelakaan nih. Dibilang kecelakaannya tadi pagi gitu. Ternyata kecelakaannya kemarin. Di tempat yang ternyata bukan jalan raya Seririt. Mirip doang nih gitu. Nah, ini kan masih ada peluang 10% gitu. Nah, gitu makanya pilah dulu informasinya, rajin-rajin searching gitu. Ya, saring dulu informasinya sebelum sharing. Nah, teman-teman pasti dengar kan, saring sebelum sharing. Iya, Itu. Dua kata yang sama tapi dia tuh cara pengucapannya yang bikin beda gitu. Betul. Ya. Tapi emang bener sih banyak ya kalau di sosial media tuh hoax berita hoax. Iya. Iya sudah ya. Ya makanya kita yang harus bijak. Iya, Seperti itu. Makanya kalau tadi saya katakan bahwa jurnalisme basisnya ada dari sisi batasan hukum ada. Etikanya kita harus manut terhadap etika kode etik jurnalisme, berbeda dengan akun-akun media sosial yang mungkin belum berbasis jurnalistik seperti itu. Jadi ya seperti itu. Jadi makanya begitu liar di sosial media itu hati-hati kita nge-share materi apapun, hati-hati begitu. Ya. Oke, berarti itu tentang digitalisasi. Iya. Oke, Pak. Jadi ini kan tadi kita udah ngomongin tentang digital. Mau balik lagi nih, kita kan sebagai anak SMA yang Iya. pastinya nanti udah ke jenjang yang lebih tinggi lagi Iya, seperti Ya, perkuliahan. perkuliahan. Menurut dari Bapak itu seberapa penting jurnalis untuk anak SMA, terutama yang nantinya pasti akan ke jenjang yang lebih tinggi? Mungkin dari Ya. Ada Pak Eka Eka lagi, oke. Oke. Seberapa penting sih jurnalis untuk anak kuliahan gitu ya? Dari anak SMA menuju kuliahan. Iya. Gini, jurnalistik itu mengajari kita, mengasah kita untuk kritis. Karena untuk mencari berita itu kan kita harus awali dengan wawancara. Wawancara diawali dengan rasa tidak tahu, setelah tidak tahu menjadi penasaran, setelah penasaran kemudian menjadi kritis. Gitu. Itu kan kita harus proses itu, kan wawancara dulu. Kemudian setelah kita wawancara, kita akan menulis berita gitu. Di menulis berita ini kita nanti akan terlatih nih untuk menulis gitu. Nah, setelah menulis yang paling penting juga dalam jurnalistik itu kita harus rajin baca sih sebenarnya gitu. Semakin banyak baca, semakin banyak referensi. Nah, konteksnya nanti pada saat kuliah itu gimana sih gitu. Pada saat kuliah, kalau sekarang ini kuliah itu tugasnya sudah lebih banyak dalam bentuk esai. Iya, benar. Oke. Selain esai, tugasnya juga dalam bentuk project. Beberapa mata kuliah mungkin dalam bentuk project gitu. Atau misalnya ya esainya itu juga bukan kaleng-kaleng gitu. Esainya bukan teman-teman diminta menulis opini, bukan diminta menulis apa, tapi menulis karya ilmiah gitu. Nah, untuk menulis sebuah karya ilmiah, tentu teman-teman pertama harus baca dulu. Setelah baca, teman-teman harus wawancara dulu. Setelah wawancara, baru teman-teman menulis gitu. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa menulis berita sejak SMA, saya yakin nanti ketika diminta bikin tugas akhirnya apa nih gitu. Oh, tugas akhirnya nanti bikin paper, tugas akhirnya nanti bikin karya ilmiah. Itu sudah hal biasa gitu. Jadi nanti misalnya kalau teman-teman nanti nyusun skripsi gitu, ya yang akhir kan nyusun skripsi, teman-teman sudah biasa sekarang wawancara, sudah biasa sekarang menulis. Nanti menulis skripsi ya barang 100 halaman, 150 halaman itu hal yang simpel. Sepanjang teman-teman wawancaranya seperti tadi, wawancaranya dimulai dari hal yang tidak tahu, penasaran, kemudian menjadi kritis. Kemudian teman-teman rajin membaca, karena semakin banyak membaca, semakin banyak referensi untuk penulisan ilmiah. Semakin rajin menulis, maka nanti tulisannya akan semakin panjang, semakin mudah dibaca gitu. Berarti pentingnya jurnalis untuk anak SMA yang akan menuju ke jenjang lebih tinggi itu untuk mengasah kritis dan juga melatih ya menulis gitu ya. Betul. Oke. Kalau dari Bapak gimana? Ya memang seperti itu. Pondasinya kan jurnalistik itu adalah yang paling dasar ya membaca dan menulis. Menulis hal-hal sepele pun akan menjadi kebiasaan ya, kalau dibiasakan
akan menjadi lihai kita menulis pemilihan diksi segala macam. Kalau adik-adik mungkin zaman sekarang itu atau zaman saya dulu menulis surat cinta begitu dari situ kan mungkin Nyasrawi begitu karena setiap hari hampir 2 hari sekali ngirim surat sama pacar gitu, jadi terbiasa hal sepele itu sebenarnya hal sepele, tetapi ketika itu dibiasakan akan menjadi lihai kita menulis. Bagaimana kita menggunakan kata yang benar atau pemilihan diksi yang baik segala macam, itu jadi pondasi jurnalisme di komunitas teman-teman SMA begitu kan. Dan itu dari sisi yang lebih tinggi kita akan mendalami literasi, kita membaca referensi, kita akan membaca buku apapun teman-teman harus baca sebagai pondasi jurnalisme ini, mau fiksi mau yang nyata begitu atau ilmiah segala macam, harus banyak membaca referensi itu. Karena ya itu tadi, kita kalau mau kita kritis ya harus punya referensi dulu. Harus punya referensi benar. Kita tidak hanya bisa kritis doang tetapi tanpa sumber yang valid. Artinya begini, jangan hanya sekedar menyalahkan atau menyudutkan orang. Itu kan bukan kritis, tapi bagaimana kita melihat apa yang ada, mengkritisi apa yang ada di hadapan kita di permukaan dengan analisa yang benar, analisa permasalahan yang benar begitu. Oh sebenarnya kan ini tidak harus seperti ini, kalau teorinya seperti ini misalnya seperti. Jadi Anda punya pondasi, Anda punya bacaan, punya referensi untuk kritis. Nah, ketika Anda masuk ke jalur kampus gitu, adalah kuliah. Kuliah kan tidak hanya sekedar belajar gitu ya. Kalau saya dulu sama, waktu kuliah lebih berorganisasi. Saya berorganisasi ya karena dasarnya juga dari jurnalisme itu, bagaimana kita berkomunikasi ya. Berkomunikasi yang baik, berkomunikasi yang benar dengan pihak lain, pihak lawan. Jadi dari situ kita bisa bertanya dengan yang baik. Tadi kita tidak bengong dulu, apa sih yang harus kita tanyakan gitu. Ketika kita berorganisasi, berdiskusi dengan orang lain, berargumen dengan orang lain. Seperti itu. Apalagi di zaman sekarang, jurnalisme itu rumputnya kan tidak hanya sekedar jurnalisme murni begitu. Berkembang menjadi artificial intelligence, itu bagian dari teknologi. Dasarnya sama literasi itu. Literasi jurnalisme itu sama. Karena kalau kita lihat artificial intelligence itu kan men-scrolling semua data yang ada di dalam internet itu. Apa yang kita muat, yang kita upload dulunya di-scrolling oleh aplikasi-aplikasi AI seperti itu. Nah, potensinya di sana seperti itu. Jadi dari seiring dengan teknologi, bahwa dasar jurnalistik ketika Anda masih duduk di SMA sangat akan membantu nanti ketika Anda memasuki dunia kuliah seperti itu. Banyak banget nih. Ternyata banyak benefit ya. Manfaatnya bangga juga sih. Berarti gak salah kita masuk dulu udah masuk sponsor news gitu. Jadi kita bisa melatih untuk lebih kritis dan juga melatih cara kita untuk menulis gitu. Setidaknya nanti ada tugas, kita gampang. Baik Sobat Semanser, mungkin ini kita sudah lumayan lama ya bincang-bincangnya dan udah dapet banyak sekali informasi penting dari narasumber hebat kita. Bapak terima kasih banyak untuk informasi-informasinya. Ternyata sangat amat berguna, terutama untuk kita yang SMA dan mau apalagi ya etika digitalisasi tadi kan. Terus pokoknya mantap. Oke, untuk Sobat Semanser, jadi jangan lupa untuk selalu mensaring informasi sebelum di-share. Dan juga jurnalis itu tidak hanya sekedar pembuatan berita, tapi juga untuk mengasah kita lebih kritis lagi. Tidak hanya sekedar kritis, tapi perlu ada referensi. Seperti itu. Nah, sebelum kita tutup, pantun dulu gak sih? Apa ya pantunnya? Pantunnya paling simpel dari TikTok. Bantu cakepnya ya Ayu dan juga Pak Nova ya Pak Eka. Pantun yang tadi nih waktu workshop ya. Itu gak perlu dicakepin. Ya udah gak apa-apa ya, udah gak apa-apa. Cakepin aja kan. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Podcastnya berakhir dulu ya Le. Cakep. Baik, terima kasih untuk Bapak Eka dan juga Pak Nova untuk hari ini sudah memberikan kami workshop dan juga datang di podcast Semanser. Baik, untuk sobat semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa kalian terus
nantikan Ya, dan juga tonton saksikan juga. semua video podcast SMA Negeri 1 Satu Seririt Seririt. karena bakal ada konten-konten menarik lainnya. betul. Ya, Oke, gimana? tutup dengan jargon dulu. Jargon. Oke, ya jargon ya. Oke. Ya, podcast sponsor Millennial Intelligent Berbudaya.